Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sebelum belajar, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Sebelum itu, mari kita speaking terlebih dahulu, agar kalian tidak jenuh dan tetap semangat. Nah, supaya lebih semangat, Ibu ingin bertanya, siapa yang tadi berangkat ke sekolah naik kendaraan umum seperti angkot atau bis? Bagus sekali. Hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu mengenali tujuan, struktur, serta unsur kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Sekarang, coba perhatikan video singkat yang akan Ibu tampilkan. Selamat belajar anak-anakku. Kali ini kita akan mendengarkan laporan hasil observasi berjudul Penumpang Bus Kota. Bus kota adalah alat transportasi umum atau transportasi publik yang digunakan antara satu tempat ke tempat lain dalam suatu area perkotaan. Keberadaan bus kota membantu transportasi masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan yang menggunakan jasa layanan transportasi bus kota ini disebut dengan penumpang bus kota. Mereka menggunakan bus kota untuk menuju tempat-tempat tertentu seperti tempat kerja, sekolah, kantor, dan tempat tujuan lainnya. Bus kota beroperasi setiap hari di dalam kota dengan jadwal operasional sekitar pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB. Pada pukul 07.00 WIB, bus kota nomor 17 melaju di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Aktivitas penumpang di dalam bus kota cukup beragam. Sebagian penumpang sedang melihat-lihat layar ponsel mereka. Seorang laki-laki berumur sekitar 50 tahun dan mengenakan kemeja biru sedang berbicara melalui ponsel. Beberapa orang penumpang lain berdiri sambil berpegangan pada handle grip. Kebanyakan penumpang bus kota merupakan anak sekolah dan pegawai kantor. Itu terlihat dari seragam mereka. Seorang peserta didik berseragam SMP berdiri tepat di belakang sopir. Posisinya menghadap ke arah penumpang bus kota yang lainnya. Seorang ibu hamil duduk 1 meter darinya. Tepat di depan peserta didik itu, seorang ibu lain duduk sembari memangku anak balitanya. Tidak jauh dari ibu itu, duduk seorang laki-laki penyandang disabilitas atau difabel dengan kruk yang disandarkan pada kursi. Nah, video sudah selesai. Sekarang coba siapa yang bisa menjawab. Apa saja yang kalian amati dari bis kota tersebut? Bagus. Kalau kita mengamati sebuah objek secara langsung seperti tadi, informasi apa saja yang bisa kita peroleh? Betul sekali, semua informasi itu nantinya dapat disusun menjadi sebuah teks laporan hasil observasi. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD, silahkan dikerjakan secara berpasangan. Pada LKPD terdapat teks berjudul Penumpang Bus Kota. Bacalah secara teliti, kemudian tandailah bagian yang menurut kalian penting. Selanjutnya, coba diskusikan beberapa pertanyaan berikut. Apa tujuan teks tersebut? Bagian mana yang merupakan pernyataan umum? Bagian mana yang menjelaskan ciri-ciri atau bagian objek? Adakah kalimat yang menunjukkan manfaat atau fungsi objek yang diamati? Silakan juga tandai kata benda, kata sifat, istilah khusus, serta kalimat definisi yang kalian temukan. Bagaimana? Sudah selesai? Sekarang siapa yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Baik sekali. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teks tersebut termasuk teks laporan hasil observasi karena menyajikan informasi berdasarkan hasil pengamatan secara objektif dan sistematis. Struktur teks LHO terdiri atas pernyataan umum, deskripsi bagian, dan dapat dilengkapi dengan deskripsi manfaat.
Sementara unsur kebahasaannya antara lain menggunakan kata benda, kata sifat, istilah khusus, kalimat definisi, dan kalimat deskripsi. Sebelum kita akhiri pembelajaran, silakan tuliskan secara singkat apa yang kalian pahami hari ini mengenai tujuan, struktur, dan unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Sekarang kita cek pemahaman kalian. Silahkan buka Word Wall yang telah Ibu bagikan untuk mengerjakan kuis singkat sebagai refleksi pembelajaran hari ini. Hebat, kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Pada pertemuan berikutnya, kita akan belajar menganalisis teks laporan hasil observasi secara lebih mendalam. Terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Mari kita tutup pembelajaran dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.